Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala amri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa kumpul silaturahim dalam rangka kita sharing, kita kaji ayat-ayat Allah yang kauliyah maupun yang kauniyah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, ukhuwah, sehingga kita tetap bisa bertemu kembali di dalam hari-hari berikutnya. Salam dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita tauladan, memberikan kita arahan, bimbingan sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang baik di dunia ini. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pembacaan surat Yusuf dari saudari kita Tari. Sekaligus kita juga sudah mendengarkan bacaan al-Ma'surat dari Pak Prof. Heru yang di dalamnya terkandung salah satu ayat, yaitu ayat kursi. Ya. Ayat kursi mungkin ayat yang paling populer di kalangan umat Islam, terutama Indonesia ya. Kalau kita melihat film-film Susana, kita melihat film horor gitu ya, ada sosok-sosok yang seolah-olah kiai itu kan membacakan ayat kursi. Kalau dalam rangka pengusiran setan makhluk gaib gitu ya. Ya. Jadi ya seolah-olah semua setan segala macam akan kabur dengan baca ayat kursi. Ya. Ya sebetulnya sih setan sendiri bisa baca ayat kursi gitu loh. Tergantung siapa yang bacanya sebenarnya. Tapi anyway, memang ayat kursi sangat menarik karena ayat ini ayat yang sangat populer di kalangan umat Islam Indonesia khususnya ya. Sangat populer, sangat populer. Bahkan mayoritas mungkin kita menghafal ayat kursi ini. Tadi alhamdulillah Prof. Heru juga sudah bacakan ayat kursi di awal-awal al-Ma'surat itu ya. Jadi apa sih ayat kursi ini? Ayat kursi itu adalah bagian dari Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam itu dalam suatu riwayat dikatakan ada di tempat bagian. Ada di 3 tempat. Ya. 3 tempat. Yang pertama adalah adanya di surat yang tadi dibaca ayat kursi itu Al-Baqarah 285. Ya. Kemudian ada juga di tempat Ali Imran ayat 1 dan ayat 2 ya. Itu lafaznya berbunyi Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Kemudian ada di surat Toha ayat 111. Itu Ismul Azam ya. Kalau di surat Toha lafaznya berbunyi wa anatil wujuh lil hayyul qayyum gitu. Nah, apa manfaat faedah dari Ismul Azam ini? Jadi dalam satu hadis disebutkan bahwa apabila kita membaca doa dimulai dengan Ismul Azam dari 3 bagian ayat ini ya, yaitu ayat kursi atau surat Al-Imran ayat 1 dan 2 dan Toha ayat 111 itu ya, maka Allah niscaya akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, jadi kenapa alasannya Al-Ma'surat juga memasukkan ayat kursi di dalam bagian-bagian awalnya ya. Karena emang tuh hadisnya riwayatnya sahih, banyak sekali hadis yang menyebutkan demikian bahwa Ismul Azam ini adalah ayat-ayat Allah yang dibacakan apabila kita akan berdoa, maka niscaya Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, jadi lebih baik kalau teman-teman semuanya akan berdoa, bacalah ayat kursi dulu minimal gitu ya, supaya doanya lebih afdol dan juga doanya lebih mudah diijabah oleh Allah ya. Itu Ismul Azam. Jadi ayat kursi ini adalah bagian dari Ismul Azam. Jadi kalau kita mau selesai sholat ya, mau berdoa, bacalah ayat kursi. Ya ini, kemudian kita baca doa. Insya Allah itu akan bisa dikabulkan oleh Allah secara langsung. Dan dalam satu hadis lain, hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa
Suatu saat SAW bertanya kepada Abu Munzir, ya, itu Ubay bin Ka'ab, ya, wahai Abu Munzir, itu Ubay bin Ka'ab, ya, apakah engkau mengetahui sebuah ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Maka Abu Munzir atau Abu bin Ka'ab berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu bagian ayat kursi, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, menepuk dadanya Ubay atau Abu Munzir ini, selamat dengan ilmu yang kau miliki, wahai Abu Munzir. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan bahwa ayat kursi inilah ayat yang paling agung. Bukan surat, ya. Kalau surat yang paling agung itu adalah Al-Fatihah gitu, ya. Nah, ayat yang paling agung adalah ayat kursi ini. Gitu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa ayat kursi ini adalah seperempat dari Al-Quran. Ya, seperempat dari Al-Quran. Nanti kita akan bahas kenapa seperti itu ya. Jadi jelas kalau kita bisa menghafal dan rajin mendoanya setiap setelah sholat, ya, itu sebelum kita berdoa, insya Allah itu doa kita akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dan dalam riwayat yang lain, nah itu salah satu alasan kenapa kita baca al-masroh pagi dan sore hari, ya. Salah satunya juga ada seperti ini, ya. Dalam suatu riwayat hadis riwayat Tabrani disebutkan bahwa mangqalaha hina yumsi akhiru minna hatta yusbihu wa mangqalaha hina yusbihu ajiru minna hatta yumsi, ya. Barang siapa membaca, maksudnya ayat kursi, ya, ketika sore, ia akan dilindungi dari kami sampai pagi. Barang siapa membacanya ketika pagi, ia akan dilindungi sampai sore. Kami itu adalah setan pengertiannya, ya. Gitu. Jadi kalau kita membaca ayat kursi, ya, saat ini tadi kayak sholat pagi hari, subuh pagi tadi, ya, Pak Prof Heru membaca, maka kita akan dilindungi dari setan dari pagi sampai asar nanti. Nah, kalau kita baca di asar, ya, ayat kursi ini, maka kita akan terlindungi dari setan dari asar sampai ke subuh harinya lagi, gitu. Maksudnya ayat ini, gitu. Nah, kenapa kita dianjurkan baca masyarakat pagi dan sore, gitu, ya. Karena memang tuh ada beberapa doa-doa atau zikir-zikir dalam masyarakat yang memang fungsinya adalah melindungi kita dari pagi dan sore. Seperti ayat kursi ini, kemudian Sayyidul Istighfar, ya kan, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Itu juga barang siapa yang membaca doa ini, Sayyidul Istighfar pagi dan sore hari, paginya akan dilindungi sampai sore hari dilindungi sampai pagi hari. Ya. Ini hadis ini adalah penggalan. Sebenarnya ada hadis yang panjang. Hadis panjang riwayatnya adalah Abu Hurairah. Ya. Jadi Abu Hurairah saat itu ditugasi oleh Rasulullah. Hadisnya panjang, ini penggalannya saja, ya, penggalannya saja. Jadi hadis yang panjang dari Abu Hurairah itu mengatakan bahwa saat itu Abu Hurairah sedang diberikan tugas oleh Rasulullah SAW untuk penjaga Baitul Mal, ya, menjaga Baitul Mal, melindungi apa kan Baitul Mal isi zakat, infak, sedekah dan segala macamnya itu, ya, ditugas oleh Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal. Nah, pada satu malam ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal, ada seorang anak kecil datang menghadap-hadap, dia ngambil korma dari Baitul Mal ini, ya. Kemudian Abu Hurairah melihatnya dan mau menangkapnya, gitu. Kemudian anak kecil ini bilang, ya Abu Hurairah, kasihanilah aku orang miskin, aku belum makan, gitu, ya. Ya karena Abu Hurairah itu memang namanya, beliau itu adalah seorang yang sangat pengasih, ya, Abu Hurairah, ya. Makanya bukan Abu Hir, bapaknya kucing, gitu, ya. Karena dia sangat sayang, jangan kan kepada manusia, pada kucing aja dia sangat sayang, makanya bukan Abu Hurairah, bapaknya kucing, gitu. Akhirnya karena beriba, si Abu Hurairah dia lepaskan si anak ini. Besok paginya karena Rasul memang beliau itu diberikan bisyarah atau diberikan untuk apa, mengetahui apa yang dilakukan Abu Hurairah. Rasul yang tanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, tadi malam kamu orang itu kenapa kamu lepaskan? Ya Abu Hurairah bilang, ya karena saya iba, kasihan melihatnya, ya Rasulullah. Ya udah, ya. Nanti malam dia pasti akan datang lagi kata Rasulullah. Ya. Ya betul, malam berikutnya dia datang lagi tuh si anak itu. Dia ngambil korma lagi. Ya, seperti sama. Abu Hurairah pengen mengikatnya, menangkapnya. Orang ini, si anak ini ngomong,
Ya Biro, saya miskin, saya belum makan, saya punya ini bla 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 gitu kan. Nah, Nabi Hurairah iba lah gitu. Ya kan ya, iba. Tuh. Besoknya Rasulullah ketemu Abu Hurairah, tanya lagi Rasulullah, ya Abu Hurairah, mana tawanganmu ya yang kamu mau tangkap tadi malam? Ya Abu Hurairah bilang, ya saya iba ya Rasulullah, saya kasihan melihatnya karena dia emang butuh makan, pengen makan gitu ya. Ya udah, saya dia akan datang lagi kata Rasulullah. Ya Rasulullah bilang ke Abu Hurairah, nanti malam dia pasti datang lagi tuh anak itu. Ya. Benar, pas malamnya datang, ya, ya Abu Hurairah udah betul-betul niat mau mau ngikatnya gitu, ya. Nah kemudian si anak ini bilang, ya Abu Hurairah mau nggak kamu aku saya kasih suatu kalimat, di satu kata-kata, di mana kalau kata-kata ini kamu hafalkan, kamu amalkan, niscaya kamu akan terlindungi dari setan. Ya, dibacalah ayat kursi oleh si anak ini, gitu. Ya, baca ayat kursi, ya, ya kemudian setelah itu ya Abu Hurairah lepasin si anak itu lagi. Nah besoknya Rasulullah bertanya lagi Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mana tawanmu? Kenapa kamu nggak tawan? Kata Rasulullah kan. Ya Abu Hurairah menceritakan kejadian semalam itu, di mana anak itu dia mau tangkap, terus anak itu bilang, dia ngajarin Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi supaya terlindungi dari setan. Gitu. Terus Rasul tanya kepada Abu Hurairah kamu tahu nggak siapa dia? Abu Hurairah bilang, saya nggak tahu. Itu setan, dia bilang kata Rasulullah. Ya, itu setan. Ya, setan yang ngajarin kamu bahwa ayat kursi itu bisa menakuti mereka, ya, bisa membuat mereka kabur. Jadi yang ngajarin baca ayat kursi itu ya setan, gitu. Ya akan lucu ya kalau kita lihat, kalau lihat di Indonesia ya orang pakai sorban, kemudian pakai tasbih, tasbihnya bisa terbang, baca ayat kursi, setan kabur gitu ya. Lalu yang ngajarin bahwa supaya Abu Hurairah membaca ayat kursi supaya setan kabur, setan sendiri yang ngajarin gitu. Ya artinya apa? Setan hafal ayat kursi gitu. Nah, dan yang berikutnya adalah bahwa even orang sekelas sahabat sekelas Abu Hurairah itu nggak tahu ini setan gitu. Ya. Ya artinya setan itu bukan seperti dalam film-film Indonesia ya, penampakan-penampakan kayak gitu ya. Itu setan nampak dan seperti sosok anak kecil gitu. Ya. Karena setan kan sebenarnya makhluk gaib ya. Setan itu adalah sifat sebenarnya. Jinnya itu adalah wadahnya ya. Karena setan itu bisa berbentuk kalau surat Anas kan minal jin nanti wanas ya. Setan itu adalah sifat yang bisa melekat sifat setan ini kepada jin dan juga kepada manusia, anas ya. Bahkan mungkin sekarang sifat kesetanan manusia lebih lebih setan daripada jin gitu ya. Kalau jin mungkin jin yang punya sifat setan itu hanya bisa nakutin orang atau bisa menggoda orang satu persatu ya, duel one by one gitu ya. Artinya kejahatan jin yang setan ini hanya bisa mencelakakan satu orang manusia. Lah kalau manusia yang jadi setan, yang celaka itu satu negara bisa, satu dunia bahkan bisa, ya. Ya misalnya setan itu masuk ke jiwa setan ini masuk tubuh ke masuk siapa yang Mongol Genghis Khan ya. Itu 2/3 dunia kena bencana itu ya. Sifat-sifat setan ini masuk ke Fir'aun ya, maka rakyat Bani Israel di zaman Mesir itu sengsara gitu. Ya ada nggak sifat setan ini yang melekat ke manusia di Indonesia? Walau alam bisawab silakan cari sendiri gitu. Ya, ya artinya setan jin kalau yang dalam sekitar Abu Hurairah itu jin yang punya kan jin kan ada dua, jin yang beriman, jin yang ya tadi yang melekat jiwa setan di dalamnya ya, sifat-sifat setan ini yang nggak bisa dilihat sebetulnya ya, dia hanya bisa menampakkan dalam sosok yang lain karena jin itu makhluk gaib. Even Abu Hurairah pun nggak bisa melihat, makanya Rasul berkata bahwa itu setan ya.
Tapi setan memang kalimat yang diucapkan setan bahwa ayat kursi itu bisa bisa mengusir setan itu benar kata Rasulullah. Ya, jadi Abu Hurairah tidak diajarin sama setan ya, mengenai bacaan ayat kursi ini. Nah, asbabun nuzul kenapa ayat kursi ini sangat-sangat quote and quote ya, sangat mujarab gitu ya untuk mengusir setan karena asbabun nuzulnya ayat kursi ini. Jadi ayat kursi ini turun itu pada malam hari ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Malam hari. Ya. Jadi kalau dikatakan surat ayat-ayat Makkiyah, enggak juga. Dikatakan surat Madaniyah, enggak juga. Karena turunnya in between gitu loh. Ya. In between pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu. Ya. Pada malam hari. Nah, ketika ayat kursi ini diturunkan pada Rasulullah, itu kalau biasanya yang membawa ayat itu adalah mewahyukan ini adalah Jibril seorang diri, baik penampakan langsung maupun penampakan dalam bentuk manusia atau dalam gemerincing lonceng atau dalam berupa wangsit, mimpi gitu ya. Nah ini Jibril khusus ayat kursi. Jibril menurunkan ayat kursi ini ke Rasulullah diiringi dengan disebutkan dalam beberapa riwayat adalah 70.000 malaikat ya sehingga dunia gempar saat itu semuanya, setan-setan kabur semuanya. Bayangin Jibril sendiri itu bisa kayak apa kuatnya, hebatnya gitu ya. Ini nggak cuma Jibril yang turun membawa ayat kursi, tapi diiringi dengan 70.000 malaikat pada saat ayat kursi ini turun. Jadi kalau kita membaca ayat kursi, kita ingatlah bahwa ayat ini diturunkan Jibril bersama dengan 70.000 malaikat di malam hari ketika Rasulullah sedang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, fungsinya apa? Ayat ini diturunkan. Fungsinya adalah membuat tenang Rasulullah. Karena kita paham pada saat hijrah, ya itu kan nyawa taruhannya. Kan hijrah Rasulullah didampingi Abu Bakar, ya. Itu kan hijrah itu bukan kayak kita mau tamasya, kita piknik ke Cirebon, piknik ke Puncak, ke Pangandaran, ke Anyar, bukan kayak piknik gitu ya. Ini kayak Exodus, tapi kalau Exodusnya ya nggak rame-rame, cuma berdua. Malam-malam dikejar-kejar sama orang Quraisy mau dibunuh. Ya, bagaimana perasaan Rasulullah dan Abu Bakar saat itu? Ya pasti ada ketakutan ya, Rasul juga manusia gitu ya. Walaupun dia sangat kuat, sangat tabah karena yakin bahwa Allah pasti akan melindungi. Nah, salah satu hal yang Allah berikan pada Rasulullah SAW pada saat hijrah untuk memberikan ketenangan, perlindungan adalah ayat kursi ini. Makanya turun ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, diturunkan ayat kursi oleh Jibril dengan 70.000 malaikat. Dunia gempar saat itu, bekas setan semua kabur saat itu, diturunkanlah ayat kursi ini. Ya, betapa hebatnya ayat kursi ini pada saat diturunkan. Tuh, makanya pada saat kita membaca, jangan anggap sepele, kita ingat. Makanya kalau rekan-rekan semuanya sangat bagus kalau kita bisa sedikit mempelajari asbabun nuzul ya. Sebab-sebab turunnya satu ayat. Sehingga pada saat kita membaca satu ayat, kita bisa merenungi, kita bisa meresapi, bisa lebih memahami apa latar belakang turunnya ayat ini. Apa makna turunnya ayat atau surat ini. Ya, jadi kita baca-baca asbabun nuzul. Gampang kok, kayak itu kayak baca sejarah, enak kayak baca novel gitu. Ya, jadi terus saya anjurkan sih kita baca semua asbabun nuzul supaya kita lebih paham terhadap satu ayat, suatu surat, latar belakang turunnya, segala macam seperti la takum ala qabrihi abadan, ya. Rasulullah melarang, bukan Rasulullah, Allah melarang Rasulullah untuk berdoa, mendoakan kematian seorang munafik, gitu. Ya, apalagi seorang non Muslim, ya, nggak boleh doain tuh, ya. Ya kalau kita lihat ada seseorang yang mendoakan non Muslim yang meninggal, ya aneh aja, gitu, ya. Gitu. Memang doanya nyampe, Tuhannya beda gitu kan ya. Nah, jadi Allah SAW melarang adanya mendoakan kepada jangan orang yang non muslim komunak, nggak boleh ya. Nah ini asbabun nuzul ayat kursi gitu. Walaupun ada sebagian cerita-cerita Israiliyat ya. Cerita Israiliyat artinya cerita-cerita yang walau alam kebenarannya ya.
bahwa ayat kursi ini diturunkan berkaitan dengan orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi suka ngeyel, segala macam, suka nanya-nanya, ya, suka berdebat, ya. Seperti contohnya, eh ya Muhammad, Tuhan kamu seperti apa sih? Ya kan, ya? Maka turunlah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwa Allah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah dan Dia adalah Maha hidup dan Maha berdiri qayyum. Ya. Kemudian Yahudi nanya lagi, ya, Tuhanmu apa nggak capek ngurusin dunia segala isinya, ya? Emang Tuhanmu itu nggak istirahat, ya? Seperti Tuhan kami. Karena kan anggapan orang Yahudi, Tuhan itu bekerja 6 hari dan 1 hari libur. Itu hari Sabtu, ya kan ya? Jadi dianggapnya Tuhan itu punya hari libur. Makanya kenapa orang Yahudi itu kalau Sabtu nggak kerja kan? Sabtu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya karena pendapat mereka Tuhan itu kerja 6 hari, nah 1 harinya libur, itu Sabtu. Makanya dia seolah-olah beranggapan bahwa Allah pun demikian, ya, bahwa Allah juga butuh istirahat. Ya, sehingga orang Yahudi nanya ke Rasulullah, ya, wahai Muhammad, emang Tuhan itu nggak capek, nggak istirahat? Ya, makanya disebutkan dalam ayat Quran la tahu sinatu wala naum, ya kan, bahwa Allah itu tidak akan capek, tidak akan ngantuk. Ya, tapi itu adalah cerita Israiliyat ya. Ya artinya itu bukan kisah yang sahih, yang valid ya, yang kita bisa pedomani. Tapi yang kita pedomani adalah satu asbabun nuzulnya ini turun antara Rasul salat hijrah dari Makkah ke Madinah dan salah satu tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan pada Rasulullah bahwa Rasulullah engkau hijrah dari Makkah ke Madinah insya Allah dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu nuzulnya ayat kursi. Ya kemudian makanya timbullah hadis-hadis ini bahwa ayat kursi itu adalah hadis yang ayat yang sangat agung. Kemudian ayat kursi itu adalah ayat yang digunakan untuk bisa mengusir setan, ya. Dan itu yang ngajarin setan sendiri. Ya, itu yang dari cerita Abu Hurairah yang panjang tadi itu. Ya, yang kemudian disepersingkat oleh Tabrani. Yang itu mengatakan bahwa mangkola hina yumshi ajiru minna, ya. Barang siapa yang mengucapkan ayat kursi ini hina yumshi pada saat sore hari, ya, maka kami akan takut atau akan dilindungi dari kami. Kami itu setan ya. Maka engkau akan dilindungi dari setan ya, dari sampai paginya. Wa man qalaha hina yusbihu ajiru minna hatta yumsi. Barang siapa yang membaca ayat kursi ini pada saat subuh, maka akan dilindungi dari kami, dari setan itu sampai sore harinya. Nah, jadi yang ngajarin ini adalah setan sendiri. Gitu. Ya. Dia buka rahasianya ke Abu Hurairah. Ya. Membuka rahasia bagaimana cara melindungi dari mereka, dari golongan mereka. Baca ayat kursi. Ya. 2 kali bacanya, sore dan subuh. Itu. Ya. Masih akan terlindungi. Kalau kita baca sore, kita akan dilindungi dari setan sampai pagi ya subuhnya. Kita baca subuh akan dilindungi sampai sore. Ya alhamdulillah pagi ini kita sudah selesai baca ayat kursi yang dikomandoi oleh Prof. Heru. Insya Allah sampai asar setan kabur dari kita. Ya. Nah nanti asar kita baca lagi, gitu, ya, supaya kita bisa dilindungi dari setan sampai kita ke subuh hari ini. Oke, ya. Oke. Dalam riwayat yang lain, Al-Hakim mengatakan bahwa ya, surat Al-Baqarah fiha ayatun, ya, sayyiduhu ayat Quran la takrohu fi baitin fihi syaitan illa kharaja minhu ayatul kursi, ya. Rasulullah pernah bersabda bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah ayat, ya, yaitu penghulu semua ayat Al-Quran. Itu ayat yang paling agung dalam ayat Al-Quran. Ya. La yakra'u min baitin, tidak sekali-sekali ia dibaca dalam sebuah rumah yang ada setannya, melainkan setan itu pasti keluar dari ini. Ya. Jadi dari hadis-hadis inilah yang kaitannya ayat kursi sama setan, maka itu diambil oleh produser-produser film, sutradara-sutradara, ya, supaya ya pokoknya setan akan kabur baca ayat kursi itu. Ya. Karena emang hadis-hadis ini, hadisnya semua sahih, hadisnya benar semuanya. Ya, bahwa memang
Karena sangat banyak hadisnya ya. Jadi nggak mungkin kalau hadisnya banyak, walaupun kalimat-kalimatnya, kata-katanya, lafaz-lafaznya berbeda, tapi intinya adalah kalau membaca ayat kursi, setan kabur. Gitu. Ya. Ya itulah kehebatan, keagungannya ayat kursi. Jadi kalau kita mau banyak-banyak terhindar dari setan, ya banyaklah baca ayat kursi ini. Ya. Tapi kembali, tergantung siapa yang baca sih, gitu ya. Nah, selanjutnya, kenapa disebut ayat kursi ini adalah suatu ayat yang sangat agung dalam Al-Quran? Kalau kita penggal-penggal ayat kursi itu dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim, ya, itu semuanya mencerminkan sifat Allah sebetulnya. Ya. Sama seperti surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ya, yang 3 ayat itu semuanya mencerminkan sifat Allah. Ya, itu satu surat. Nah, kalau ini ayat kursi, dari satu ayat ini itu kita bisa penggal menjadi 10 bagian, 10 frase gitu ya. Di mana ke 10 frase ini sebetulnya masing-masing frase ini mencerminkan sifat-sifat Allah. Kita bisa pahami pelan-pelan. Yang pertama ya, frase pertama, penggalan pertama, Allahu la ilaha illahu wal hayyul. Allahu la ilaha illahu. Ya. Jadi yang memberi nama Allah Tuhan kita adalah Allah sendiri. Dikabarkan di dalam Al-Quran, salah satunya ayat ini. Ya, bahwa siapa Tuhan kita? Allah. Siapa itu? La ilaha illahu. Yaitu yang tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah inti ketauhidan. Ya, ini adalah uluhiyatullah. Ya, kalau misalnya dulu waktu kita masih sama-sama kuliah, kita pernah diajarkan al-wala wal barok gitu ya. Al-wala wal barok. Al-barok wal wala. Gitu. Yang pertama adalah al-barok dulu. Kita harus melepaskan dulu. Ya. Baru kita wala, baru kita taat. Artinya gini, kita harus meyakini dulu, mengkosongkan hati kita, pikiran kita bahwa la ilaha, tidak ada satupun, tidak ada Tuhan pun ya, selain Allah. Ya. Ini adalah inti ketauhidan. Ya, jadi Allah sendiri yang menamakan dirinya Allah. Allahu la ilaha illahu. Itu ayat pertama, frase pertama dari ayat kursi. Ini adalah inti ketauhidan. Ya. Kalau kita membahas masalah tauhidullah ini sangat panjang ceritanya. Itu sangat panjang. Bagaimana sifat-sifat Allah, ya, kembali apa itu rububiyatullah, uluhiyatullah, itu panjang. Tapi intinya adalah ini, Allahu la ilaha illahu. Ya. Kita kosongkan dulu hati kita. Ya ibarat gelas ya. Kita menuangkan susu ke dalam gelas yang isinya kopi. Kan nggak akan bisa. Kita buang dulu kopinya, kita kosongkan dulu gelasnya, ya, baru kita bisa tuangkan susu itu ke dalamnya. Ya, artinya kita kosongkan dulu hati kita, la ilaha, bahwa betul tidak ada Tuhan, apapun Tuhan itu, dalam bentuk Tuhan itu ideologi, Tuhan itu dalam bentuk manusia, Tuhan itu dalam bentuk keinginan, ambisi, apapun kita kosongkan, bahwa tidak ada satupun yang perlu kita sembah, yang perlu kita takutin, yang harus kita ikuti kecuali Allah. Kita kosongkan dulu. Ya, mari kita lihat perilaku manusia, kejadian dunia saat ini, ya, ya adanya FOMO terkait emas, FOMO inilah, FOMO itulah, karena ketakutan kan. Ya. Ketakutan ini karena dalam hatinya belum bersih. Hatinya dia masih ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Hal ini yang membuat takut. Salah satu perwujudan kalau kita pahami teori mengenai sosiologi arkeologi kan, kita teori Hans Kelsen mengenai apa itu ya, piramida kebutuhan manusia ya, ada kebutuhan ketuhanan gitu kan. Ya setiap manusia butuh Tuhan. Nah, tapi kebutuhan ketuhanan itu salah satu pendorongnya adalah manusia itu karena harus ada sesuatu hal yang ditakutin, ya, yang ditakuti. Ya kalau kita orang bicara animisme, dinamisme,
Yang ditakuti itu adalah gejala-gejala alam, gempa bumi, hujan badai, banjir. Itu manifestasi dari sesuatu hal yang dianggap itu Tuhan. Tuhan marah gitu, ya. Sehingga mereka takut. Takut kepada apa? Ya kepada petir. Maka timbullah didewakan Thor, dewa petir, gitu ya. Kemudian dewa kilat, dua guntur, ada Zeus segala macam. Ya karena mereka rasa takut. Dengan adanya rasa-rasa takut ini timbullah itu dimanifestasikan menjadi Tuhan, ya. Atau juga karena rasa cinta, rasa keinginan yang kuat, ya. Sehingga dia ciptakan dari rasa keinginan ini menjadi Tuhan. Ingin kaya, ya, ingin ganteng, ingin segala sesuatu. Jadi ini kemudian keinginan ini yang dimanifestasikan menjadi Tuhan. Ingin kaya akhirnya apa? Tuhannya adalah duit, uang. Ya. Ingin hebat akhirnya yang dituhankan apa? Jabatan. Ya, sehingga akibatnya apa? Allah sendiri kesampingkan atau minimal di nomor dua kan, gitu. Karena yang di depannya adalah Tuhannya dia sendiri yang diciptakan, yaitu ketakutan, keinginan, cinta terhadap sesuatu. Itu Tuhan mereka. Maka dalam suatu Al-Quran ada satu ayat maka bahwa afaroita malik takhojahahu alihatu, misalnya. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mengambil atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan mereka? Ya, gitu. Ya karena tadi hawa nafsu itu bisa karena ketakutan, bisa karena rasa cinta, ambisi, keinginan. Inilah Tuhan-Tuhan, ya, yang akhirnya akan menjadi pesaing dari Allah. Nah kita hilangkan semua itu dulu, blok kita hilangkan, ya, bahwa tidak ada yang perlu kita takuti, tidak ada yang perlu kita cintai, kita inginkan kecuali hanya Allah. Ya, kita kosongkan semuanya, kita tempatkan Allah dalam hati kita. Itulah inti dari Allahu la ilaha illahu. Kita kosongkan semuanya. Dari rasa takut kepada selain Allah, rasa cinta kepada selain Allah, rasa sayang, rasa ingin, segala macam selain Allah. Ya, setelah kita kosong, kita tempatkan Allah. Ya, karena nggak mungkin dalam satu hadis tidak mungkin ada dua Tuhan dalam satu hati. Ya, itu nggak mungkin. Ya. Oke, itu frasa pertama. Ini inti ketauhidan. Ya, Allahu la ilaha illahu. Ya. Frasa yang keduanya, Al Hayyul Qayyum. Ya. Yang hidup kekal, lagi terus menerus. Qayyum, Qayyum itu tegak berdiri, mengurus makhluknya. Ya. Allah itu adalah Hayyul, hidup. Itu sifat wajib Allah, Hayyun. Allah hidup. Ya. Al-Hayyu Al-Qayyum ini sifat asma Allah ya. Asmaul Husna kan Al-Hayyu Al-Qayyum gitu ya. Allah itu hidup. Allah itu Qayyum, itu Allah maha mengurus makhluk-makhluknya. Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh di muka bumi kecuali Allah mengetahui. Ya. Wa ma min dabati fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu hewan pun yang ada hidup di muka bumi ini kecuali rezekinya telah ditentukan oleh Allah. Allah maha mengatur, ya tidak seperti tanggapan orang Yahudi tadi awal. Ya, apa nggak capek Allah itu mengurusi makhluk? Ya enggak, Allah al-hayyu itu sifat yang wajib bagi Allah. Hayyun, Allah itu hidup. Ya, nggak pernah ya istilahnya kalau orang Jawa bilang Gusti Allah buatan sare ya, dia nggak pernah tuh Allah itu lalai, Pak, melalaikan dalam pengurusannya kepada makhluk-makhluknya, baik makhluk semua makhluk ya, nggak cuma orang Islam aja ya, gitu. Makanya disebutkan bahwa sifat Allah adalah Ar-Rahman, ya. Itu maha kasih kepada seluruh makhluknya. Kalau Ar-Rahim khusus kepada umat Islam, ya. Dan dia nggak akan mati, kekal selama-lamanya, ya. Awal awal wal akhir. Allah itu yang pertama dan yang terakhir. Nah, pengertiannya pertama dan terakhir bukan pengertiannya secara filosofis. Berarti sebelum awal ada awal lagi dong? Enggak, gitu. Terus segala sesuatu Allah duluan ada. Allah maha ada sebelum segala sesuatu. Ya, kita nggak usah mikirkan. Kalau biasanya kan pasti secara filosofis kita bilang bahwa
sebelum ada sesuatu pasti nggak ada dan ada sesuatu dulu gitu loh, ya kan ya. Nah, ini Allah nggak. Kita jangan berpikir macam-macam gitu bahwa Allah itu awal, Allah itu segala sesuatu yang bersumber dari Allah, segala sesuatu bersumber dari Allah, ya. Dialah yang mengawali semuanya, ya. Awal itu Allah yang mengawali semuanya, ya. Tanpa ada Allah, tidak akan ada yang berikutnya, ya. Wal awal wal akhir. Akhir itu pengertiannya bukan bahwa pada saat nanti ujung akhir itu Allah akan hilang, tidak, ya. Artinya setelah semua makhluk nggak ada, ya Allah tetap ada, gitu, ya. Sama kayak awal, ya. Sebelum ada makhluk segala macam, Allah sudah ada duluan, ya. Dialah yang menjadi alasan menciptakan semua makhluk, ya. Kemudian dialah Allah yang memang menjadikan satu-satunya alasan memusnahkan semua makhluk, ya. Bukan berarti kemudian Allah akan ada akhirnya, tidak, ya, gitu, ya. Jadi al hayy al qayyum, Allah itu adalah maha hidup, tidak akan berakhir Allah ini, ya. Dan Allah itu al qayyum yang mengurusi semua makhluknya, ya. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, ya. Ini yang tadi ditanyakan oleh Bani Israel Yahudi, ya. Emang Tuhanmu nggak ngantuk, nggak tidur apa, gitu ya, sehari-hari setiap saat ngurusin makhluknya, gitu, ya. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, Allah itu tidak pernah ngantuk, apalagi tidur, ya. Nah, ini sifat Allah. Artinya Allah maha mengawasi setiap saat, ya. Dia nggak pernah kekurangan, dia nggak pernah lupa, dia nggak pernah lalai, ya, terhadap makhluk-makhluknya. Gitu. Ya, jadi kita yakin bahwa, ya, kalau orang Jawa kan bilang Gusti Allah boten sare, ya benar memang. Ya. La takhuzusnatu wala naum, ya, Gusti Allah boten sare itu awalnya ambil dari sini. La takhuzusnatu wala naum, Allah itu tidak ngantuk dan juga nggak tidur. Ya, maka istilah idiom orang Jawa ngomongnya Gusti Allah boten sare. Itu diambilnya dari penggalan ayat ini, data khusus natural. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, ya. Gitu. Sehingga dia setiap saat selalu mengurus makhluk-makhluknya, selalu memperhatikan, mengawasi makhluk-makhluknya, ya. Nah, penggalan berikutnya, frasa berikutnya adalah lahu ma'fis samawati wa ma'fil ardh. Karena apa? Ya, Allah nggak pernah ngantuk karena semua segala sesuatu itu punya Allah. Lahu ma'fis samawati wa ma'fil ardh. Apapun yang ada di bumi dan di langit itu adalah kepunyaan Allah. Apa sih kita, ya, baru punya harta 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, 100 triliun, udah songong gitu, ya. Ya. Apa hebatnya kita dibandingkan Korun gitu? Yang saya pernah ceritakan, Korun itu sendiri kalau keluar itu pakai ada 300 budak wanita yang mengiringinya, dan ada belasan orang yang memanggul kunci-kunci harta, gudang hartanya. Apalah kita gitu maksudnya, ya. Dibandingkan si Korun itu tadi, gitu, ya. Ya, apalah kita dibandingkan Nabi Sulaiman, gitu. Baru diberikan sedikit harta, kekuasaan, ya, kemudian kita udah lalai, ya. Apalagi dibandingkan Allah, jangan. Sesuatu yang Allah miliki. Lahu ma'fis samawati wal ardh. Allah yang memiliki semua apa yang ada di bumi dan di langit. Nah, dan kemudian dia yang mengaturnya. Allah yang mengatur kehidupan di bumi dan di langit ini. Ya. Ma'ndalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Nah, ini juga penting, ya, bahwa Allah lah yang memberikan syafaat, ya. Allah lah sumber segala syafaat. Syafaat itu pengertiannya adalah sesuatu yang kita butuhkan pada saat di padang mahsyar, ya. Bayangan padang mahsyar itu adalah, kalau digambarkan dalam hadis, itu ibaratnya matahari itu sejengkal di kepala kita, bayangin aja, ya. Pada keadaan mahsyar itu semua orang telanjang, sampai ada dalam hadisnya di padang mahsyar semua orang itu akan terbuka, akan telanjang, sehingga ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, masa nggak malu orang-orang itu, ya,
Karena telanjang semua. Terus Rasul bilang, lah gimana mau malu? Mereka sibuk mikirin diri sendiri. Ya. Simpelnya adalah kita misalkan dalam keramaian, ya kita lagi naik MRT, busway, kan, busway, itu kan orang-orang sibuk pada diri sendiri, sibuk dengan handphonenya. Mungkin nggak memperhatikan kiri kanan. Itu hanya beberapa orang saja yang memperhatikan kiri kanannya. Ya, dan kebanyakan orang kan sibuk dengan dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini apalagi pada masyar, di mana orang-orang itu diperlihatkan segala amal perbuatannya, sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi dia nggak akan lihat kiri kanan, ya. Sehingga saking panasnya itu katanya bahwa keringatnya itu bisa sampai naik ke kerongkongan ke leher mereka, ya, karena panasnya pada masyar itu. Nah, kecuali bagi orang-orang yang diberikan syafaat. Yang memberikan syafaat siapa aja sih? Yang maha pemberi syafaat adalah Allah. Tapi Allah yang mengizinkan. Ada beberapa hal, beberapa orang yang bisa memberikan syafaat. Perlindungan di padang mahsyar nanti. Kalau kita sedang keringetan, sedang berpeluk kepanasan, maka kita lazila ilazilum. Kita akan dinaungi. Ya, dinaungi di mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu syafaat. Yang pertama jelas yang memberi syafaat adalah dengan izin Allah itu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Ya, makanya banyak-banyaklah kita baca sholawat, ya, supaya Rasulullah itu dapat memberikan syafaat pada kita di pada masyarakat nanti. Apalagi yang bisa memberikan syafaat? Quran. Quran itu salah satu yang bisa memberikan syafaat nanti kita di hari akhirat pada masyarakat. Banyak-banyaklah baca Quran. Karena nanti Quran itu bisa memberikan syafaat pada kita. Ya, tentunya nanti izin Allah. Maka kalimat ini, frase ini, mangzalaji yasfa'u inda biisnik, illa biisnik. Ya. Bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat di hari akhirat kecuali atas izin Allah. Nah, yang diberikan izin adalah tadi Rasulullah, ya, kemudian Quran. Nah, insya next kapan-kapan kita akan bicara mengenai syafaat ini. Ya. Tapi intinya dua hal tadi, yaitu yang Allah memberikan izin kepada Rasulullah dan kepada Quran untuk memberikan syafaat kepada manusia, ya, di akhirat nanti, syafaat. Nah, ini sifat-sifat Allah. Ini baru penggalan 5 frase. Ya, kemudian penggalan frase berikutnya adalah, ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Allah itu mengetahui, ya, apa yang di hadapan mereka maupun di belakang mereka. Artinya Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Ya. Nggak ada satupun, even Rasulullah sendiri itu nggak akan mengerti apa yang akan terjadi. Ketika Rasul ditanyakan kapan hari akhirat, kapan kiamat, ya yas'alunaka an-sa'ah ayyana musaha, ya. Rasul ditanyakan, ya Rasulullah kapan sih di hari akhirat, kapan itu akan terjadi? Rasul jawab nggak tahu, loh. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa menerawang masa depan, ya jangan percaya, itu dukun, ya, peramal, syirik kita kalau kalau ikutin omong-omongan mereka. Ya. Hanya Allah yang maha mengetahui. Even Rasulullah itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah ngasih izin. Ya, kan disebut dalam surat Al-Kafir, wala tadinab semasa maza taksi bugodan, bahwa tidak ada satupun wala tadi nafsun maza taksi bugodan, tidak ada satupun makhluk nafsun yang mengetahui maza taksi bugodan, apa yang akan terjadi esok hari. Itu adalah komitmen Allah, janji Allah, pernyataan Allah, ya, yang aksiomatis, yang nggak perlu ada pembuktian, ya, bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahui hari esok, nggak ada satupun kecuali Allah, ya. Ya lama membayar ayatihi memakhluk, karena Allah bukan makhluk, hanya Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, apa yang telah terjadi di belakang hari. Ya, even Rasulullah pun nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Ya. Banyak akaf kan wala takulu nifa'in zalika goda ila ayasa Allah. Janganlah kamu mengatakan aku akan melakukan itu besok hari.
illa ayasya Allah. Tapi ucapkanlah insya Allah. Kalau Allah kehendaki. Ya. Janji pun kita nggak akan bisa memastikan bahwa kita memenuhi janji itu besok hari. Komitmen. Makanya anjurkan membaca insya Allah. Ya. Hanya Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi dan telah terjadi. Pengertiannya ya laumama baina aidihim wa ma khalfahum. Apa yang akan terjadi di depan maupun di belakang adalah pengertiannya seperti itu. Ya. Ya Allah maha mengetahui lah intinya. Maha mengetahui. Nah, kemudian frase yang berikutnya, frase yang ketujuh adalah wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya. Dan siapapun makhluk tidak mengetahui ilmu Allah kecuali yang dia kehendaki. Ya. Contohnya kita lihat diskusi antara Adam, Allah dan malaikat. Ya, Allah mengajarkan kepada Adam ilmunya. Wa alama Adam asma'a kullaha. Ya, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda. Ya, nama-nama sifat, nama-nama benda. Wa alama Adam asma'a kullaha. Al-Baqarah 30. Ya. Uh, tapi Allah nggak mengajarkan pada malaikat. Ya, wa alama Adam asma'a kullaha summa kemudian Allah meminta pada malaikat untuk menyebutkan nama-nama ini, ya. Kemudian malaikat berkata, "Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana." Ya Allah, aku nggak bisa nyebutin karena aku nggak punya ilmunya. Kita hanya memiliki ilmu apa yang kau ajarkan pada kita. Ya. Jadi Allah adalah maha mengetahui, maha berilmu, dan Allah memberikan ilmu kepada siapapun yang menghendakinya. Ya seperti kita cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa nggak tahu ilmu Nabi Khidir, ya. Tapi Allah memberikan informasi pengetahuan pada Nabi Khidir. Hati sayang. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Istri mau jalan-jalan. Ya, jadi wala yuhitu min ilmihi illa bima syaa. Ya. Tidak ada satupun yang bisa membatasi ilmu Allah. Allah maha mengetahui. Kita nggak mengetahui kecuali ilmu alam tanah, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Ya. Baru kita mengetahui. Ya. Nah, frasa berikutnya adalah, nah ini kenapa disebut ayat kursi, karena ada di sini disebutkan wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Bahwa luasnya, ya, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah ini hati-hati ya, hati-hati dan menafsirkan ini gitu ya. Saya juga terang nggak berani masuk ke area ini, apa yang masuk kursi. Intinya saya menemukan bahwa ada golongan yang menafsirkan kursi sebagai kursi, ya, gitu ya. Kursi seperti tadi itu. Ya. Ada yang menafsirkan kursi itu sebagai ilmu pengetahuan, ada yang menafsirkan sebagai penguasaan, ya. Artinya ada yang menafsirkan secara latar, secara apa ya, betul-betul secara bahasa, secara arti kata itu kursi benar-benar kursi. Ya. Ada yang menafsirkan sebagai pengetahuan, ada yang menafsirkan sebagai kekuasaan Allah. Ya. Walau alam isab, saya nggak akan masuk ke dalam situ karena banyak sekali penafsiran masing-masing ulama punya penafsiran tersendiri. Ya. Bahkan golongan-golongan itu ada yang Mu'tazilah, ya itu ya juga yang menafsirkan berbeda. Ya. Kalau kita Wahabi menafsirkan kursi ya kursi, dan ditafsirkan macam-macam. Kalau tafsirkan tangan ya tangan gitu loh, ya kan ya. Mau tafsirkan macam-macam, walaupun tangan itu bisa ditafsirkan sebagai kekuasaan, kekuatan gitu ya. Walau alam bisawab, tapi intinya adalah ini ya, inti dari ayat kursi lo wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Ya, maha luas kursi Allah. Ya, saya hanya ngomong kursi ya. Kita bisa tafsir macam-macam. Bisa kekuasaan. Ya kayak kita sekarang orang Indonesia. Setiap 5 tahun sekali yang kita rebut apa sih? Pada saat pemilu. Kursi kan? Kursi anggota DPR gitu ya. Kekuasaan gitu. Itu mencerminkan kursi mencerminkan kekuasaan. Ya. Kita pemilu, kita rebutan kursi untuk 2 orang. Presiden sama wapres.
Karena nggak bisa kita bawa kursi sendiri untuk duduk di samping presiden wapres gitu kan ya. Gitu. Uh, itu hanya istilah ya, mengisah bahwa kursi itu istilahnya seperti jabatan, kekuasaan. Ya, tapi anyway terserah teman-teman, tapi intinya saya hanya minta kursi ya, bahwa kursi Allah itu sangat luas, meliputi langit dan bumi. Wasya kursi sama wati wal ard. Ya. Ada yang menafsirkan ilmu, ada yang menafsirkan kekuasaan, ada yang tidak menafsirkan apa-apa. Hanya kursi ya kursi. Ya. Wala ya'uduhu hibbuhuma, dan Allah tidak merasa berat dalam memelihara samawati wal ard, memelihara langit dan bumi. Allah tidak akan pernah merasa berat. Gitu. Allah nggak butuh pembantu. Ya. Kan sebut malaikat itu pembantu Allah. Ya Allah bisa melakukan sesuatu kalau malaikat kok. Gitu. Ya. Ya seolah Allah itu uh, ada kekurangan sehingga membutuhkan malaikat untuk membantunya membantu pekerjaan-pekerjaan Allah. Ya enggak juga. Ya. Ya Allah menciptakan malaikat karena kehendak Allah, kun fayakun. Jadilah maka jadi. Ya, dikasih tugas malaikat ini gitu. Bukan berarti Allah membutuhkan malaikat. Enggak, jangan dibalik pengertiannya. Kayak kita presiden butuh menteri, enggak. Allah tuh nggak butuh malaikat. Ya. Itu kalau kehendak Allah menciptakan malaikat. Ya. Bukan bukan berarti bahwa Allah tidak bisa langsung mewahyukan Quran kepada Rasulullah. Ya enggak, bukan itu maksudnya. Allah pasti bisa. Karena kalau udah berkehendak, pasti Allah akan kehendak itu pasti akan terjadi. Al-iradah, kemauan, kehendak. Allah maha iradah. Allah memiliki keinginan kehendak. Ya. Nah, makanya ada sifat Allah al-iradah, kehendak. Ya, ayat dalam surat Yasin kan, Baja Allah syai'an ayakulallahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, aroda. Ya. Aroda uridu. Indosat. Ya. Ya kalau Indosat itu Indosat uridu kan. Ya, itu Indosat uridu itu bahasa Arab kan. Allah berkehendak. Begitu berkehendak, apa yang diucapkan Allah? Kun fayakun. Waja'ala syai'an ayakullahu kun fayakun. Ya, cukup berkehendak kun fayakun. Berkehendak menciptakan malaikat, ya udah kun fayakun. Berkehendak menciptakan Adam, ya kun fayakun. Terus, ya. Tapi bukan berarti Allah itu lemah, ya, berat, sehingga dia membutuhkan bantuan malaikat. Enggak seperti itu. Kayak nanti kita akan korban. Ya. Seolah Allah membutuhkan korban kita. Enggak juga. Ya, Allah nggak butuh korban itu. Ya. Yang Allah istilahnya yang dicari Allah yang dinilai adalah takwanya, bukan korbannya, takwa. Ya. Misalnya kita punya harta 1 miliar, kita korban kambing 5 juta, terus sudah korban nggak? Ya. Bandingkan orang yang punya uang cuman let's say 50 juta, dia korban kambing 5 juta. Dibandingkan orang yang punya uang 1 miliar, dia korban kambing 5 juta. Ya. Korbannya sama, tapi ketakwaannya pasti beda di sini. Level ketakwaannya. Ya. Jadi yang awal lihat adalah takwanya, bukan korbannya, bukan kambing sapinya, bukan. Ya, gitu. Ya. Nah kembali wala ya'uluhu hifzuhuma. Allah sama sekali tidak merasa berat dalam merawat, melindungi langit dan bumi ini. Jadi Allah nggak butuh kita, Allah nggak butuh malaikat, apalagi jin, ya, nggak butuh semua itu. Ya. Allah mampu melakukan semuanya. Allah itu dengan wahwal aliyul azim. Karena apa? Allah maha tinggi dan maha besar. Jadi kalau kita baca ayat kursi, itu terdiri dari 10 frase, 10 penggalan, dan masing-masing frase itu mencerminkan sifat-sifat Allah. Ya. Jadi kalau kita baca ayat kursi pelan-pelan kita pahamin dari masing-masing frase ini bagaimana sifat-sifat Allah. Ya. No wonder, nggak heran kalau disebut bahwa ayat kursi ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Nggak heran kalau misalnya ayat kursi kita bacakan dengan terus ikhlas, dengan khusyuk, setan akan kabur. Ya. Ya, walau alam bisawab, rekan-rekan semuanya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Al-haq merobik, kalau tak pernah menumparin, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Apa eh, jadi terbuka wawasan kita nih. Mungkin sedikit pengalaman waktu kecil-kecil. eh, apa salah satu alasan kenapa eh, kita bisa hafal, mungkin saya bisa hafal ini karena ditakut-takutin. Jadi kalau misalnya mau ini baca ini biar biar ini, ya suka nggak suka jadi efektif itu apa ancaman bahwa kalau mau aman dari setan, hafalin ayat kursi. Tapi itu masa kecil dulu. Saya buka, mungkin ada teman-teman yang ingin ingin bertanya atau apa, silakan. Mau sharing aja, izin Silakan MC Nan. Piko. Ya, silakan Nan. Eh, apa mendengar isi tausiah sama tadi barusan MC bilang kayak kursi. Ini ada intermezzo aja, apa kejadian lucu dari teman keponakan saya cerita beberapa waktu lalu gitu. Mereka kan mau apa pergi jalan-jalan sama temennya ke mall gitu kan. Terus mau nonton ceritanya. Sekarang ini kan banyaknya film itu film horor-horor Indonesia yang pada serem-serem gitu kan. Sekarang di bioskop banyaknya apa namanya semuanya model film-film horor-horor gitu. Nah, ponakan saya kan masih SMP saat itu. Terus dia bawa temennya ke mall, dijemput, terus dia bilang, tunggu, tunggu, kata temennya. Aku mau bawa Al-Quran dulu, gitu kan. Terus kata ponakan saya gitu, mau ngapain bawa Al-Quran? Enggak, kalau nanti aku takut, aku mau baca ayat kursi gitu loh di bioskop. Setannya jadi kabur gitu. Ini intermezzo aja. Kadang anak-anak tuh berkelakuannya lucu gitu kan. Nah kalau Ais beda lagi. Kalau dia ketakutan dia bacanya kalau mau balik lana, mau rojak lana, nazabara dulu gitu. Nah, emang setannya mau mama apa sama kamu nak? Ya ini sekedar intermezzo aja. Nah ini Ustadz, saya mendengar ada salah satu riwayat yang diluruskan ada seorang hamba yang soleh saat dia itu sholatnya rajin, semuanya ibadahnya sangat takwa. Tapi dia dia akhirnya juga nyerah dengan tipu daya setan hanya dengan hal yang mungkin dia pikir itu dosa ringan gitu. Saat itu dia digoda dengan perempuan untuk berbuat maksiat, dia tidak mempan. Untuk uh, dia mencuri ya, atau untuk mengambil barang orang, dia tidak mempan. Tapi saat setan membujuk dia, udah katanya, ini kan kalau cuma minum ya apa kamar atau minum minuman keras itu kan dosa kecil gitu kan. Coba deh kamu minum ini gitu kan. Nah, akhirnya dia terbujuk. Nah, singkat cerita dia terbujuk oleh rayuan setan untuk mencoba minum kamar atau minuman keras. Nah, setelah dia dalam keadaan mabuk, akhirnya dia uh, mungkin dia bertemu dengan seorang perempuan yang ini dia juga melakukan maksiat ya berzina gitu kan. Setelah dia melakukan karena dia merasa itu dosa dan dia merasa bersalah, kayaknya dia membunuh perempuan itu. Jadi hak dosa itu tidak bisa kita sepelekan mungkin ya, Ustadz ya. Dari hal yang kecil itu, setan itu menggoda dengan berbagai macam cara. Gitu. Mungkin itu bagaimana menurut Ustadz hikmahnya dari ini? Silakan Ustadz. Ya, jadi itu yang mulai Hammer ya. Hammer itu emang itu cerita ya. Itu eh, cerita ya. Memang yang diceritakan katanya Osman bin Affan yang menceritakan itu. Ya, cerita bahwa ada seorang yang soleh segala macam, kemudian disuguhi wanita, seluruh dia nggak mau tapi digoda dengan khamar. Dia mau kan seolah bahwa apa sih khamar, a little bit lah, cuma sedikit gitu ya. Ternyata dari sali khamar itulah kemudian dia melakukan segala maksiat. Dia berzina, dia membunuh segala macam, dia berbohong gitu ya. Dari mulai yang kecil itu.
Memang dalam satu hadis sebutkan ya bahwa hadisnya Tabrani sebutkan bahwa al khamru umul khabais. Intinya itu al khamru umul khabais, bahwa khamar itu adalah induk biang segala khabais, segala keburukan, ya gitu. Khamar itu kayak candu apapun ya yang sifatnya candu narkotik ya. Kalau orang Palembang bilang garang Cina gitu ya, itu itu adalah khabais yang merusak akal pikiran. Kalau akal pikiran sudah hilang, ya maka apapun dia udah nggak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, ya mana yang baik mana yang buruk gitu. Nggak akan bisa membenarkan ini karena otaknya udah terpengaruh gitu, sehingga nggak heran ada hadisnya mengatakan bahwa al khamru khabais, bahwa khamar itu adalah biang dari segala keburukan gitu, kayak khamr. Jadi ya benar. Kalau kisah itu kisah ya, kisah yang memang ada seorang ulama ya yang kemudian digoda wanita cantik, digoda harta, digoda, dia nggak mempan, tapi pasti disuruh diminta minum khamar, dia minum karena anggapannya adalah khamar tuh kecil gitu ya. Dan ternyata dari khamar itulah menjadi khabais, biang segala kejahatan. Itu hadisnya ada. Al khamru khabais. Hadis riwayat Tabrani. Itu saya narik ya. Jadi hindarilah khamar atau hal-hal yang sifatnya mencandu, merusak akal pikiran, itu hindari itu karena yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal pikiran. Akal pikiran inilah yang bisa membedakan kita memiliki pilihan ya, mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Mana yang baik, mana yang buruk ya. Yang benar belum tentu baik, gitu ya. Itu sih. Kalau yang baik insya Allah udah pasti benar. Nah, Ya, kalau benar salah itu yang mikir otak biasanya, benar salah itu, karena rasio. Ya, benar salah itu rasio atau otak kita. Tapi baik buruk itu adalah nurani kita. Ya, dia membedakan antara benar salah, baik buruk. Ya, jadi emang hadisnya ada al khamru khabais. Ya, walaupun riwayat ini bukan sampai riwayat yang tidak sahih ya. Ya, artinya bukan sahih ya, tapi hasan. Hasan ini bisa digunakan gitu, ya untuk hal-hal yang bukan sifatnya ibadah sholat zakat puasa ya. Nah hadis ini mengatakan bahwa al khamru khabais, khamar itu adalah biang segala kerusakan gitu. Ya itu nanti sih dari saya sih. ya. Syukran Ustaz. Terima Ada. kasih, Ustadz Ipang. Ada dua pertanyaan lagi mungkin. Ustadz Sigit mungkin dari tadi kayaknya mau bicara. Oke. Eh, Mungkin teman-teman udah banyak banyak paham ini. Nggak ada pertanyaannya dari ini. Oke, mungkin Bang Faisal mungkin ada yang mau ditanya Bang, atau ditambahkan Ustadz Faisal, silakan Ustadz. Assalamualaikum. Wah, ini dia nih. Yuk, silakan. Komandan Adil. Ini kan kita lihat di buku surat Yasin ayat kursi ya. Ya, Itu tidak akan yang menghalangi orang masuk surga setelah membaca surat ayat kursi setelah sholat fardu adalah kematian. Itu bisa dijelaskan itu. silakan Ustadz Ipang. Oh ya Ustaz Aryo, nah, Pak Gatot Aryo, memang itu ada hadisnya ya. Kalau yang membaca ayat kursi ya tidak menghalangi kebaikan ya kematian. Memang ada hadisnya gitu ya. Jadi saya hanya menukil di dalam kajian ini hanya dua hadis dan satu cerita, tiga hadis dan satu cerita Abu Hurairah tadi. Gitu. Banyak sebetulnya hadis-hadis terkait sama ayat kursi, kebaikan-kebaikannya, fadilah-fadilahnya. Ya, banyak. Terutama salah satunya itu ya, barang siapa baca ayat kursi pada saat sholat ya, maka tidak akan ada yang menghalanginya gitu ya. Ada juga hadis yang lain membaca ayat kursi sebelum tidur maka akan dilindungi gitu loh. Banyak hadis-hadis yang menceritakan mengenai ayat kursi ini, banyak. Kalau saya kutip satu-satu itu sangat banyak. Ya makanya saya bilang bahwa ayat kursi inilah ayat yang agung karena memang banyak hadis yang menceritakan mengenai ayat kursi. Nah, saya hanya tukil di dalam materi ini, kaji ini hanya tiga hadis dan satu cerita Abu Hurairah tadi. Itu sih Pak Aryo. Jadi memang itu betul. Betul ada. Kalau baca habis setiap sholat gitu ya, tidak ada yang menghalangi gitu ya. Artinya ya makanya
salah satu penerjemahannya penafsirannya adalah kalau kita baca ayat kursi sebelum doa setelah sholat ya, setelah sholat kan kita belum sebelum beranjak dari sholat ya, kita baca zikir, kita baca ayat kursi, kita doa, insya Allah akan dikabulkan. Tidak akan ada yang menghalangi. Itu sih Pak, lihat kalau Arya. Gitu. Memang Makasih ada banyak hadisnya Ustaz. yang membaca ayat kursi setelah sholat. Itu ada. Itu ada. Saya akan Maksudnya kabulkan. masuk surga. Yang menghalangi kita masuk surga cuma kematian. Jadi kita udah dapat kafling di surga, habis bayar kursi, cuman mati, syaratnya harus mati dulu. Sekian. Assalamualaikum. Nah, ya kita nggak akan masuk surga kalau belum mati, gitu kan ya. Pasti mati dulu, ya kan. Ya tapi ya kembali kayak man akhiruhu la ilaha illallah, man akhiru qauluhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tapi betapa berat kita pada saat kita mau sakaratul maut itu mengucapkan la ilaha illallah itu kita Allah kita nggak tahu, itu sangat berat ya. Kalau kita nggak biasa dalam kehidupan kita keseharian kita, ya itu sih ya. Jadi ya kembali seperti yang saya sampaikan ya, ayat kursi ini supaya melindungi setan itu yang ngajarin setan sendiri gitu. Artinya apa? Setan itu paham, setan itu hafal ayat kursi ya. Itu tergantung siapa yang bacanya gitu. Dan caranya, keikhlasannya, kekusuannya, bagaimana caranya itu ya. Gitu sih. Mungkin ada cerita mengenai penebang pohon dengan setan ya. Jadi ada seorang penebang pohon yang sangat alim, ya, sangat alim dia, ya, sehingga dia melihat ada suatu pohon yang dipuja-puji oleh masyarakat sekitar, ya, yang dipuja-puji oleh masyarakat sekitar. Kemudian dia bawa kampaknya, dia datang ke arah pohon itu, terus setan datang, dia menjelma sebagai manusia. Dia nanya ke si orang ini, wahai Syekh, kata si setan yang menjelma manusia ini, kamu ngapain bawa kampak? Saya mau menebang pohon itu. Pohon itu bikin syirik, dipuja-puja oleh manusia katanya. Ya, terus si setan ini bilang, mau nggak kamu saya kasih pilihan? Ya, kamu nggak usah tebang pohon itu. Ya, nanti setiap kali kamu tidur, kamu akan mendapatkan emas di bawah kasur kamu. Gitu. Ya, ya udah. Akhirnya si orang ini balik ke rumahnya. Dia tidur, besoknya dia temukan emas di ranjangnya dia. Gitu ya. Kemudian dia datang lagi ke pohon besoknya apa dia tidur lah, kemudian besoknya dia tidur lagi masih dapat emas, saya makin berkurang gitu, sampai suatu saat sudah tidak ada emas lagi di ranjangnya. Baru dia datang lagi pakai kampaknya lagi, datang ke pohon itu, ketemu lagi sama si setan ini ya. Setannya bilang, kamu ngapain, saya mau nebang pohon itu, kamu gak akan bisa nebang katanya, kamu niat kamu udah beda. Kalau awalnya kamu mau nebang, kamu bisa pasti. Karena kamu niat kamu ikhlas, tulus. Karena Allah. Ya, karena mau menghindari kesirikan, mau menghancurkan kesirikan. Tapi sekarang kamu datang ke sini, bawa kampak, menebang pohon itu, niatnya udah beda. Niatnya kamu pengen emas gitu. Jadi kamu nggak akan bisa. Ya kembali, intisari hikmah dari cerita ini adalah the man behind the gun. Gitu ya. The man behind the gun. Itu sih. Ya, siapa yang membaca ini? Itu wallah alam. Ya, tadi Pang mungkin itu pertanyaan terakhir. Tapi Pang ini pembahasan ayat berdasarkan asbabun nuzul ini menarik sekali nih. Mungkin kapan-kapan kalau ada umur, kalau kita bahas dua ayat terakhir Al-Baqarah dengan asbabun nuzul ini menarik sekali tuh Ustaz kapan-kapan. Ya, eh, mungkin kita udah jam 9 juga. Kita tutup aja dengan doa. Silakan Ustaz. Terima kasih atas kasihnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir penghujung pertemuan kita, kajian kita untuk fadilah afdalnya kita baca dengan doa. Ala hadiniyah wa likulli nafsin sholihah al-fadhilah. Iya kan.
Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala ta'ala wa sahabat alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asqimna min husnil khatimah wa la tasqimna min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli mujahidina fi Gaza, Allahumma shalli mujahidina fi Filistin, Allahumma shalli mujahidina fi Pakistan, Allahumma shalli mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ipang. Dengan demikian kita selesaikan pengajian kita minggu ini. Minggu depan insya Allah kita ada lagi dengan ada Ustadz Bang Fitra Arsil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bang Heru, Bang Ipang, Mbak Tari dan Nani yang udah menyiapkan acara ini. Terima kasih. Kami pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.